kerjanya matiin, hobi gitu. Jadi sadis ya dulu Kang Asep. Ya bukan karena gini, kan narkoba, koruptor itu kan menyebarkan virus. Ya daripada menjaga mending itu belum ada COVID loh, ini virusnya kita matiin. Nah COVID juga sama kan. Jadi filosofis saya pokoknya biang kerok di Republik ini ya ternyata kejahatan luar biasa aja serius. Kita matiin aja lah, percuma lah, capek dihidupin. Terbukti sampai sekarang tuh korupsi. Tuh anak buah siapa junior saya 60M padahal kan 2 triliun. Nah, dibodohin aja, daripada dibodohin kan mending matiin aja mereka. Selesai. Ya. Pertama kita gini, kalau aku tuh memperkenalkan Kang Asep pasti selalu ada embel-embel mantan hakim, mantan hakim. Tapi pasti jarang ada yang bertanya, kenapa sih jadi mantan hakim? Kenapa nggak lanjut aja jadi hakim? Ya kalau mantan kan bekas, kayak mantan pacar. Ya saksinya ada di sini Edi itu kan zaman saya dulu kan pokoknya dikit-dikit matiin, dikit-dikit diginting karena dimuat tuh di media. Dia tahu masih simpan tuh dia apa namanya? Kolom apa namanya? Ada satu kolomnya khusus dia apa namanya redaksi ya apa begitulah pokoknya saya lupa. Enggak redaksi gitu bukan biografi pokoknya figur begitulah. Ya. Terus kan jadi takut saya. Kang Asep ini suka memvonis mati. Mati kan pertama kali gue matiin narkoba Tangerang. Korupsi aja belum ada yang berani seumur hidup. Itu belum ada KPK, belum ada Tipikor. Dulu BLB seumur hidup aja lah kita asal mau matiin. Cuma dimarahin tuh hakimnya Ahok si Budi sama satu lagi Bu siapa pernah Tangerang juga. Lu kerjanya matiin, hobi gitu. Jadi sadis ya dulu Kang Asep. Ya bukan karena gini, kan narkoba, koruptor itu kan menyebarkan virus. Ya daripada menjaga mending itu belum ada COVID loh, ini virusnya kita matiin. Nah COVID juga sama kan. Jadi filosofis saya pokoknya biang kerok di Republik ini ya ternyata kejahatan luar biasa aja serius. Kita matiin aja lah, percuma lah, capek dihidupin. Terbukti sampai sekarang tuh korupsi. Tuh anak buah siapa junior saya 60M padahal kan 2 triliun. Nah, dibodohin aja, daripada dibodohin kan mending matiin aja mereka. Selesai. Walaupun kalau sekarang hakimnya pada kayak gini nih, baru nih kita semangat. Tapi setidaknya kemarin hakim yang oleh Mahkamah Agung dibikin beberapa ada mahasiswa saya senang. Orang-orang yang memang nggak mau duit juga. Saya pengen dapat perkara gede-gede gitu supaya kita uji. Ya kalau enggak kita hajar tuh ketua Mahkamah Agungnya. Tapi itu tanggungan baru ini ya. Baru ya beberapa itu ternyata orang-orang yang memang bekas mahasiswa saya, junior saya, bahkan mereka juga kaget gitu. Kenapa saya, Pak? Ya nggak apa-apa, karena kamu nggak suka duit. Tapi kalau kamu suka duit, pertama yang kamu gorok, saya yang gorok kamu. Oke, sebelum kita bahas nih soal kan sekarang memang Mahkamah Agung setelah hakim-hakimnya pada kena kasus akhirnya semakin berbenah. Tapi sebelum itu Kang, balik lagi. Kang Asep kenapa akhirnya mundur sebagai seorang hakim? Ya, karena saya udah habis lagi tuh, mau apa lagi gitu kan. Karena ketika hakim itu kan bebas, ya. Nah, kalau bebas sekarang ditekan atasan, misalkan perkara gede, dulu dirjennya nitip, hakim agung nitip, ya, mudah-mudahan nonton yang suka nitip, ada yang masih hidup kan, ya. Ya kan bingung nitip dikiranya saya tempat di masjid penitipan sandal gitu kan. Oh dari dulu emang banyak titipan ya? Banyak. Padahal perkara gede gitu kan. Dari itu telepon, saya lagi nanganin ini tetangga saya, itu teman saya. Ya bapak aja pegang sendiri, jangan saya gitu. Karena nggak berani. Nih kasih contoh, saya juga baru tahu tuh beberapa mereka nggak berani manggil saya. Yang mungkin nonton tuh pimpinan MA sekarang kan, si Budi saya sebut. Saya tahu nggak gue yang dipanggil sama ketua? Hah? Kenapa nggak manggil gue? Takut lu, mulut lu kan galak sama kita katanya. Jadi takut. Padahal nggak apa-apa kan, gue juga ngapain? Gue juga dipanggil cuma ngelawak doang gitu kan. Iya. Kalau dari dulu banyak titipan, Kang Asep sendiri pernah ditawarin nggak dulu? Ya banyak gitu mah. Udah banyak. Ini saya sebut aja paling gampang narkoba ya. Dulu kan sering itu mungkin ribuan kali 25 miliar jangan mati seumur hidup. Kalau mau kan aman seumur hidup aja. Itu jelas Tangerang itu banyak kan. Tuh. Terus masuk pusat. Di pusat tuh kan Delit yang Sari Sabirin. Itu gubernur BI saya sebut loh. Bayang gubernur kenapa bangkir-bangkir takut kena. Oh itu lebih gede lagi. Saya hukum. Ya, terus bekas anak, wah pejabat-pejabat banyak lah gitu. Tapi kan saya juga ngapain duitnya gitu, karena pikir duit banyak ngapain gitu. Kan bisa disimpan Kang. Iya nanti ketambah yang itu kan saya bilang itu mah kecil. Nih saya kasih tahu banyak. Dulu tuh ada teman saya nyimpen duit di bawah itu kolong kasur, tapi di bawahnya begitu diangkat kena rayap. Satu. Ada lagi ini orang nggak pernah saya cerita aja nggak apa-apa kan sama takutnya nyablak kayak gini. Jadi teknis itu kampungan mereka cara terima duitnya. Dulu aja zaman dulu tuh 2000-an ya tuh sakit tuh kan 2000 juga pernah tahu. Jadi teknisnya gini, misalkan orang naik kereta ke Bandung ya.
Itu benar-benar ini kejadian. Nah, saya kan biasa dulu kan nitip calo dan semua gitu kan. Jadi duduk nomor bapak gitu. Nah, ternyata ada teman saya kaget dia pulang juga. Teman saya terus kan pulang turun. Pas pulang turun, dia dulu kan nggak ada HP. Telepon rumah itu. Sep, gua ada yang ketinggalan. Apa ketinggalan? Lah, tadi kamu kan nggak bawa apa-apa. Ternyata si penyuapnya nyimpen. Misalkan dia nomor 3A, saya lupa nomornya ya. Jadi disimpan di atasnya. Jadi teknisnya itu hebatnya, simpan di atas. Nah, jadi kan pulang, ya kan kalau di atas kereta api kayak di pesawat apa namanya? Bagasi, kabin. Kabin. Nah, saya ngerti kan yang suka garis-garis apa aluminium atau itu. Jadi kita dulu kita kan tahu, sama kan ransel dari dulu juga bawa ransel, jaraknya digini. Saya kan juga bawa ransel, gini sudah simpen untuk jaket kalau dingin depan kan aman. Dia saya tahu nggak bawa apa-apa, kata kita ngobrol. Pulang juga sama-sama, saya naik angkot dia dijemput. Mungkin nyampe rumah diinget ada titipannya dia. Balik lagi, untung pegawai kereta api baik tuh disimpan, isinya duit. Bayangin itu dari tekniknya kan, KPK saya ajarin di KPK juga. Nih hati-hati. Kedua, kan kalau anda ke mall dulu tuh saya inget ya apa kayak pokoknya di atas apa minimarket di atas tuh kan nggak boleh nyebut merek kan? Iya janganlah. Kan suka nyimpen kan, kita nyimpen barang, ya nanti pakai kasih nomor kartu kan. Jadi misalkan Alin mau nyuap saya, nggak usah langsung. Ketemu aja, disimpan ditip kan barang itu di loker penitipan barang. Loker penitipan gitu. Okay. Nanti pulangnya kan itunya dikasihin nama saya ambil gitu. Itu dua. Jadi banyak beribu cara. Modusnya seribu cara. Gitu ya? Jadi kalau sekarang ketemu kayak si kemarin ketangkap 60 meter kampungan sekali. Makanya belajar sama saya nanti saya ajarin. Jangan dong kan. Serius, banyak tuh. Modus-modusnya aneh-aneh banyak. ya, Kang. Jadi kalau manjan nitip-nitip itu mah udah banyak gitu. Berarti Kang Asep paham dong yang namanya. Ya karena saya kan di ketua maklar. Pertama, saya di sekretaris ketua Mahkamah Agung. Jadi laporan-laporan itu nyampe ke saya semua. Yang ngelaporkan tanpa identitas. Saya lapor sama ketua dong. 3 ketua loh saya bayangin. 3 rejim. Pertama Pak Purwoto Ganda Subrata. Jelek-jelek begini bukan asisten sekretaris ketua. Bayangin. Gue. Nah, tapi karena mereka kenapa mempertahankan saya? Karena mulut saya yang jelek. Iya, karena saya berani ngomong gitu kan Bapak. Jadi ketua juga untung dapat ini, jadi aman. Karena yang lain kan main golf gini, ya pokoknya menjilat lah tuh anak buahnya. Kalau saya enggak, Pak Bapak salah Pak, nggak boleh nanti diprotes. Ingat tuh, yang dulu kan ketua ICW si Teten. Teten yang protes, oh bener Sep. Menurut kamu gimana? Teten Mas Tuki? Iya, tanya Teten tahu. Dulu kan ketua ICW yang takut si Teten. Sebetulnya SN mah baru kemarin sore itu kan. Jadi itu tahunnya 90-an. Udah tua juga ya saya. Gitu. Itu 91 lah, 95 tepatnya kan 91 saya di Hakim Agung, Bisi Minggueing, terus kemudian diperebutkan oleh pimpinan, nggak boleh turun. Saya masih muda itu, saya apa ya? Sekretaris Ketua MA. Sekretaris Asisten Ketua Mahkamah Agung. Ketua MA. Coba Purwoto, Ganda Subrata, cucunya Mas Hakim. Kemudian Suryono. Terakhir Sarwoto. Berarti sebenarnya strategis banget nih posisi. Oh, nggak strategis karena di situ yang ngatur semua kebijakan semua. Saya bikinkan sambutan. Penempatan hakim kalau hanya persetujuan aja karena itu urusan dirjen dulu kementerian. Tapi lapor ketua. Nah saya juga nggak ada urusan lah, udah urusan dia. Ternyata di situ ya karena nggak berani mindahin saya kan orang promosi mutasi kan store juga Saji Sowan. Nah kalau saya mah kan satu-satunya yang tidak pernah mindahin saya jauh. Ya karena takut juga mereka saya omelin. Pas udah di MA masih banyak juga yang mencoba nyogok. Oh iya kan diusir, kan ruangan saya ruang kaca. Jadi kalau ada tamu sebelum hadap ketua harus hadap saya dulu. Sebelum ngapain sama ketua? Urusannya gini udah cukup saya keluar. Itu semua pengacara-pengacara besar tuh yang sekarang ada di Komisi 3 semua tuh pernah hadap saya. Ya termasuk yang cincinnya gini juga tanya. Itu teman saya udah kuliah. Iya, jadi selalu percis, tapi baik. Cuma gini-gini pokoknya. Abis dari sekretaris asisten ketua MA, saya ingat karena di Tangerang itu kan ke bandara banyak tuh penyusup narkoba dilepas-lepasin dibebasin tuh. Nah, malah dulu ada dilaporin tuh sama Kapolri. Saya lupa orang Kapolrinya pasti ingat masih hidup tuh. Mana Kapolri? Nah, karena teman kuliah S3 saya. S3 ya kalau betul S3 atau S2 saya lupa pokoknya antara S2 S3. Marah-marah. Suratnya kasar tuh. Kan pasti nyampe saya semua kata KMA. Loh, saya juga marsekal, Sep. Dia juga jenderal. Ya Pak, yang salah teman kita juga Pak, anak buah Bapak di Tangerang. Ya, kemudian sekjennya juga Pranowo, Marsekal juga. Saya dipanggil, lu kan anak tentara, sudah beresin Tangerang. Matiin aja semua.
Ya gue matiin, selesai urusan. Itu dipindahin ke Tangerang. Tangerang ternyata kan membuat goyang semua karena bandar kaitan persilatan tuh muat sama Edi Ginting itu kan beritanya rame itu. Pertama kali mati ribut. Akhirnya saya disuruh pindah tuh. Nah itulah hakim-hakim Jakarta rame kena kasus itu. Nah itulah idenya Pak Yusril sebagai Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agungnya Sarwata. Saya belum setahun di Tangerang, ya terus kita mati-matiin narkoba, suruh pindah ke pusat. Ya, karena saya kan hakim niaga pertama, ranking pertama loh saya. Jago bisnis. Saya hukum bisnis bukan pidana sebenarnya mah. Ya pidana mah main-main aja saya. Matiin-matiin itu lupa juga apa matiin-matiin. Saya hukum bisnis kalau bicara hak kekayaan intelektual, cara persaingan usaha, itu yang saya ajarkan. Ya. Nah, pindahlah di pusat, tanganilah perkara-perkara gede di situ. Nah, di situ memang ujian. Makanya saya bilang hakim itu baru jadi hakim kalau hakim Jakarta dulu, hakim Jakarta Pusat. Ya, itu kalau belum hakim Jakarta belum hakim. Kenapa tuh Kang? Ya karena perkaranya gede, semua diuji di situ. Cobaannya gede. Godaannya gede. Itu mah contohnya kemarin kan wakil pusat itu kan. Bayangin dari dulu itu kalau Tangerang 30 itu lebih dari 30 ya. Saya kan 60. Itu di tahun berapa tuh udah segitu Kang? Itu saya 299 ya. Pokoknya habis reformasi 99 sampai 2003 saya di 2000. Saya lupa lah pokoknya segitu. Kan lupa 20 tahun lebih lah aki-aki pikun. Ya. Oke. Nah, singkat cerita kenapa resign Kang? Resign tuh karena saya menghadapi beberapa perkara ya, ada tekanan-tekanan. Itu tercatat di beberapa majalah lah. Saya masih ada jejak digital. Saya nggak kuat. Saya bilang nggak kuatnya bukan masalah apa. Kan hakim itu 3 orang majelis, ya. Nah kita kan punya 2. Kalau 2 takut, saya nggak kan kasihan juga teman saya. Akhirnya diomelin sama istri-istrinya. Deket sama si Asep percuma, kita nanti dibuang jauh gitu. Saya kan kasihan teman saya. Udah deh kalau gitu gue yang keluar supaya aman. Nah biar lu aman. Ternyata parah. Gue dipanggil dulu masih seluruh mau TV kan. Sekarang kan tinggal metro kan. Muncul dari TV ke TV itu kan. Nah, takut ternyata suara si Asep dimunculkan di media-media. Tambah ketakutan itu orang-orang MA. Karena takut rahasianya dibongkar. Kan nama-namanya ada di saya. Siapapun. Dia tinggal nyebut aja kan. Dia kan takut. Yang paling takutnya teman-teman saya takut namanya disebut kalau kita punya acara di TV Metro. Itu aja aman. Sebetulnya tekanannya bukan langsung ke Kang Asep tapi ke teman-teman saya kan kasihan ya. Itu yang bikin gak tega gitu saya ya? gak tega sama teman, saya selalu solidar. Tanya teman-teman hakim sekarang boleh, saya pasti bela teman-teman. Dulu dipanggil kaya juga ada yang dipanggil kaya itu kasusnya mantan ketua KPK ya, jadi terdakwa diadili tuh sama majelis hakim Jakarta Selatan. Tapi saya tahu hakim Jakarta Selatan tuh yang ngadili ya cuma 1 orang ya, yang sering sebut namanya itu orang bener-bener suci malaikat ya. Saya bilang kan dipanggil sama KY. Saya dampingi ke KY. Tanya ketua KY itu Eman, Suparman siapa. Saya kata-katain kasar. Solidaritas lagi. Saya bela, banyak saya bela. Tapi karena mereka nggak salah, tidak ada mereka betul hukum bener gitu. Itu diantaranya. Mereka tahu sama saya.